Google kelas 12 Ilmu Alam 2. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Telah diterangkan bahwa pada masa Daulah Abbasiyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat besar. Banyak ilmu pengetahuan yang muncul dan berkembang, baik ilmu nakli atau ilmu akal maupun ilmu akli atau rasio. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga bermunculan lembaga-lembaga ilmiah sebagai tempat untuk mempelajari ilmu pada masa itu. Puncak kejayaan Abbasiyah adalah pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan yang mengalami kemajuan pesat pada masa ini, meskipun masa-masa setelahnya ilmu-ilmu pengetahuan masih tetap mengalami kemajuan dan penyempurnaan. Baiklah, sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berasal dari keturunan paman Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muthalib. Pendirinya bernama Abu al-Abbas as-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, dari tahun 750 Masehi sampai 1288 Masehi dengan 37 orang khalifah. Faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah: pertama, perselisihan internal keluarga Khalifah Umayyah, pengangkatan lebih dari satu mahkota, dan kehidupan khalifah yang melampaui batas. Yang ketiga, figur khalifah yang lemah, dan yang keempat, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Abbasiyah. Nah, ada beberapa kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu yang pertama kelompok Mawali, kelompok Syiah, dan kelompok Dahak bin Qais al-Syaibani. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Bagaimana proses berdirinya dinasti Abbasiyah itu? Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti kedua dalam sejarah pemerintahan Islam dan dinilai paling berhasil dalam memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik sistem pemerintahan serta kebijakan yang dilakukan para khalifah, sehingga menjadikan pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah memiliki otoritas yang kuat, kemudian mampu melahirkan sebuah kemajuan peradaban yang sering disebut dengan era keemasan atau the Golden Age. Yang kedua, langkah-langkah Bani Abbas mendirikan Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu membentuk gerakan bawah tanah, yang kedua menerapkan politik bersahabat, yang ketiga menggunakan nama Bani Hashim dalam gerakannya, dan yang keempat menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat kegiatan politik gerakan Bani Abbas. Ada 3 kota sebagai pusat kegiatan. Yang pertama itu Al-Humayyah atau pusat perencanaan, kedua Kufah atau kota penghubung, ketiga Khurasan atau pusat gerakan praktis. Nah, ada faktor utama yang menjadi penyebab kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal yaitu kebijakan pemerintah terutama soal pengembangan ilmu pengetahuan dan sains yang dikeluarkan Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Kebiasaan mereka memberikan motivasi kuat bagi para ilmuwan untuk melakukan eksperimen. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah usaha menyalin ilmu-ilmu pengetahuan dan sains yang pernah berkembang di masa-masa sebelumnya, baik dari bangsa Yunani, Romawi, Persia, India, dan Babilonia. Cendekiawan-cendekiawan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu bidang ilmu filsafat, bidang ilmu kedokteran, bidang ilmu matematika, bidang ilmu falak, bidang ilmu astronomi, bidang ilmu tafsir, bidang ilmu hadis, bidang ilmu kalam atau tauhid, bidang ilmu tasawuf atau ilmu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan para imam fuqaha atau ahli ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah tumbuh dan berkembang dengan suburnya.
berjalan melalui 3 fase. Fase pertama itu pada masa Al-Mansur sampai Harun Ar-Rasyid, penterjemahan terfokus pada ilmu astronomi dan logika atau mantik. Fase kedua pada masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah, terfokus pada ilmu kedokteran dan filsafat. Dan fase ketiga setelah tahun 300 Hijriah, bidang ilmu yang diterjemahkan semakin luas. Yang ketiga, perkembangan bidang ilmu nakli. Yang pertama itu ada ilmu hadis, tafsir, dan fikih, akhlak, dan juga tasawuf. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.